Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain amma ba'du. Baik, untuk pembelajaran Al-Qur'an hadis ya, pada hari ini kelas 4 dengan materi hadis tentang takwa. Hadis tentang takwa. Takwa merupakan prestasi tinggi bagi orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sesungguhnya orang yang mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang bertakwa di antara kamu. Al-Qur'an surah Al-Hujurat ya, ayat 49 surah ke-13. Mengapa demikian? Karena jaminan orang yang bertakwa adalah surga. Hal itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, dan bersegeralah kamu pada ampunan Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Qur'an surah Al-Imran. Nah, bagaimana dengan kalian? Inginkah kalian meraih surga sebagaimana yang dijanjikan Allah? Tentu kita semua menginginkannya. Kita menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Bahkan masuk surga tanpa melalui hisab. Artinya tanpa hisab ini tanpa dihitung ya nak ya. Amal ibadah kita langsung dimasukkan ke dalam surga. Semua itu dapat kita capai dengan cara menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Artinya mengerjakan perintah ini mengatakan yang baik-baik, termasuk kewajiban kita kepada Allah yaitu salat 5 waktu. Menghindari larangannya termasuk yang berbuat dosa-dosa, baik dosa kecil ataupun dosa besar. Itulah yang disebut sebagai hak Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu apakah cukup dengan itu saja? Tidak. Sebagai manusia, kita juga mempunyai hak dan kewajiban kepada sesama. Kewajiban kita kepada sesama juga harus ditunaikan dengan baik. Apa itu berbuat baik kepada mereka? Jadi ya, artinya sesama manusia harus berbuat baik atau berakhlak baik, hubungan sesama manusia ya. Harus berakhlak baik. Jadi beriman dan berbuat baik kepada sesama adalah kuncinya. Dengan kata lain, itulah yang dinamakan hablum minallah. Hablum minallah di sini ialah hubungan kita kepada Allah, artinya langsung, artinya seperti beribadah. Itu hubungannya hanya kepada Allah, ya. Yang bisa memberi pahala atau tidak memberi pahala itu urusan Allah, ya. Hak kita adalah beribadah kepada Allah dan menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dan hablum minanas, hablum minas ini bergaul sesama manusia, bermasyarakat dengan cara apa? Tentunya dengan berakhlak yang baik ya. Tentu yang namanya bergaul kalau untuk kalian adalah dengan cara berteman, yaitu salah satunya berteman ya, antara sesama teman itu termasuk hubungan dengan manusia. Banyak ayat Al-Quran memerintahkan agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bertakwa mendapat kemuliaan di sisinya. Di dalam tausiah atau khutbah kita sering mendengar anjuran seperti itu. Artinya di dalam waktu salat Jumat itu sering itu ya, tentang perintah tentang takwa. Menurut Al-Quran, ciri orang-orang yang bertakwa itu antara lain segera memohon ampunan kepada Allah. Jika perbuat dosa, sering baca istighfar dan meminta ampun kepada Allah dan tidak mengulanginya lagi. Meminta maaf kepada sesama. Nah, kalau kita hubungannya dengan manusia, minta maaf dulu sama manusia, baru kepada Allah. Berimpak dan bersedekah dalam keadaan lapang atau sempit. Artinya waktu kita senang ataupun susah, dibiasakan kita untuk bersedekah. Dapat menahan amarah. Nah, itu termasuk juga bertakwa. Mudah memaafkan orang lain. Nah, kalau orang salah dan mereka minta maaf, kita harus mudah bisa memaafkan orang tersebut dan senantiasa melakukan kebaikan. Secara bahasa, ingat ya, secara bahasa atau bahasa Arab, takwa berasal dari kata waqayaki wiqayah, waqa ya, pakai Q, yang berarti menjaga diri atau menghindari atau menjauhi. Adapun secara istilah,
takwa adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kesadaran dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Hadis tentang takwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Jarrin qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillah haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi. Terjemah hadis. Dari Abu Jar berkata kepada Rasulullah, bersabda kepadaku, artinya Rasulullah bersabda kepada Abu Zar, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Yang namanya takwa itu dimanapun kita berada bertakwa. Misalnya ya, kita melihat ada kezaliman ya, kita ingin bertakwa dengan cara menegur kezaliman tersebut. Contohnya misalnya ada orang berkelahi. Kalau kita nggak bisa, masih kecil kalian, nggak bisa artinya memisahkan orang berkelahi, laporkan kepada orang yang lebih dewasa atau laporkan kepada orang yang berhak ya. Itu caranya ya. Kalau nggak bisa juga selama-lamanya adalah dengan mendoakan semoga mereka bisa medan rukun ya itu. Terus ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Artinya di sini kita berbuat yang buruk-buruk itu artinya dihilangkan pelan-pelan diganti dengan perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapusnya perbuatan buruk. Artinya perbuatan yang sering kita buruk itu kita lakukan, kalau kita ganti dengan perbuatan yang baik, lama-kelamaan perbuatan yang buruk yang telah kita lakukan niscaya akan terhapus. Hadis riwayat Tirmidzi ya, nomor 1910. Ya ini nanti di akhir pembelajaran ada tugasnya itu membaca hadis ini ya, cukup membaca saja. Nah ini mufradatnya nanti kalian baca saja, kalian ulang-ulang ya. Siapa tahu nanti di soal Bapak bikin apa arti misalnya tamhuha, apa artinya nas ya. Nah itu dalam soal dibacaan qala ittaqi haitsuma kunta wa atabi nisyatul hasanah tamhuha khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Nah itu dibaca saja, ini enggak usah dihafal ya. Kandungan hadis tentang takwa. Hadis tentang takwa yang diriwayatkan oleh Tirmidzi tersebut mengajarkan kepada kita akan 3 hal, yaitu takwa, berbuat baik, dan berakhlak mulia. Takwa atau rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala harus ditanamkan pada hati kita. Dimanapun kita berada, harus selalu ingat pada segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan segala larangannya. Artinya dimanapun kita berada, tatkala waktu misalnya di jalan, tatkala azan berkumandang, segeralah kita untuk melaksanakan ibadahnya. Ataupun waktu di jalan kita menemukan uang bahwa itu uang bukan milik kita, bagaimana caranya? Ya, bahwa itu bukan uang kita, lalu kita ambil, kita infakkan atau kita sedekahkan di kotak wakaf, atau kita umumkan terlebih dulu baru diinfakkan. Dilihat dari besar atau kecilnya barang temuan. Itu nanti diatur di dalam ilmu fikih. Dengan demikian kita akan taat menjalankan segala perintahnya di mana saja, baik di sekolah, artinya di sekolah ya. Artinya mencontek, apakah itu perbuatan yang takwa? Tidak, ya. Itu artinya tapi kalau berbuat yang tidak baik di rumah dengan cara membantu orang tua, itu juga takwa. Maupun di tempat keramaian sekalipun. Artinya di masyarakat. Jadi sebagaimana iman, takwa juga tidak cukup di hati saja. Takwa harus diwujudkan dalam perbuatan dengan mengikuti ittiba. Ittiba itu mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dengan ikhlas.
Ajaran yang kedua adalah berbuat baik. Sebagai manusia yang beriman tentu kita menginginkan kebaikan. Apalagi kebaikan itu dapat menghapus dosa-dosa kecil atau perbuatan buruk yang kita lakukan. Oleh karena itu, jika kita melakukan sesuatu keburukan yang mungkin tanpa kita sadari, hendaknya kita segera berbuat baik. Hal yang perlu diingat dan dipahami bahwa dosa yang asalnya kecil dapat menjadi besar jika sering dilakukan atau dianggap remeh. Artinya dosa-dosa kecil itu misalnya kita mengambil uang 100, 200 di rumah atau 500 kita ambil. Itu kebiasaan akhirnya mengambil. Padahal walaupun itu di rumah sendiri, ya misalnya sisa kembalian belanja orang tua, kan ada uang recehan, taruh di meja atau di atas lemari kecil. Kalian lihat, kalian ambil tanpa kalian bilang sama orang tua, tanpa permisi ini uang siapa, kan nanya gitu. Kalau boleh, kata ibu, ini uang saya, ya ibu. Lalu minta gitu. Itu dengan membiasakan hal-hal kecil seperti itu. Kalau kita biasa ngambil, walaupun itu di rumah kita sendiri tadi, itu akan menjadi buruk ya akhirnya. Baik, selanjutnya sampai di mana ya? Tanpa kita sadari hendaknya kita segera berbuat baik. Hal yang perlu diingat dipahami bahwa dosa yang asalnya kecil dapat menjadi besar jika sering dilakukan atau dianggap remeh. Adapun dosa besar tidak ada jalan lain untuk menghapusnya kecuali bertobat. Artinya bertobat, minta ampun kepada Allah. Kalau habis itu jangan mengulanginya lagi. Ajaran yang ketiga adalah berakhlak mulia. Akhlak mulia memiliki peranan penting dalam kehidupan orang yang beriman. Hal ini juga banyak dinyatakan dalam hadis antara lain. Akmalul mu'minin imanan ahsanahum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4062. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma aksaru ma yudkhilul jannah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya orang, apa yang paling banyak memasukkan seorang ke surga? Rasulullah menjawab, qala at-taqwa husnul khuluq. Takwa dan akhlak mulia. Hadis Ibnu Majah nomor 4236. Di dalam hadis lain lagi diriwayatkan rawahu Ahmad, innama bu'istu liutammima salihil akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Terkait dengan akhlak ini para ulama memberikan pengertian yang berbeda. Salah satu ulama yaitu Hasanul Basri mengatakan, akhlak yang baik adalah dermawan, banyak memberi bantuan dan bersikap memaafkan. Jadi akhlak ini ya, 3 kategori akhlak yang baik. Itu dermawan, suka memberi, banyak memberikan bantuan, artinya bagi orang yang tidak bisa memberi, bantuan dengan tenaga ya, selain dengan material, tenaga, dan bersikap memaafkan. As-Saibi menjelaskan, ulama lagi nih, akhlak yang baik adalah suka memberi pertolongan dan bermuka manis. Selanjutnya, rangkuman. Takwa secara bahasa berarti menjaga diri, menghindari dan menjauhi. Pengertian takwa secara istilah adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kesadaran dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang yang bertakwa dengan surga. Di antara ciri-ciri yang bertakwa adalah mudah meminta maaf, mudah memaafkan, berinfak, bersedekah serta menahan amarah. Kelima, hadis tentang takwa yang diriwayatkan Tirmidzi mengandung 3 ajaran, yaitu takwa, berbuat baik dan berakhlak mulia. Keenam, menurut Hasanul Basri, akhlak yang baik adalah dermawan, banyak memberi bantuan dan bersikap memaafkan. Juga menurut Asy-Syabi, akhlak yang baik adalah suka memberi pertolongan dan bermuka manis. Baik, Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Untuk tugas minggu depan yaitu membaca hadis tentang hadis takwa ya. Hadis takwa yang kita barusan Bapak jelaskan tadi. Ya, dibaca ya, dengan dibaca di buku misalnya An Abi Jarrin qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin ya.
Artinya dari Abu Jar berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda kepadaku dan seterusnya ya, itu dibaca di video dan dikirim ke WA Bapak dengan waktu 1 minggu dari sekarang. Ya, Bapak akhiri dengan kata alhamdulillah dan Bapak akhiri juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.